sesuatu Selena itu James. ada makna dan ceritanya harus saya menerangkan dengan bahasa Kantonis. Wow, harus belajar ya Kak. Tapi udah pinter kok. Sampai banyak yang ngomong kok bisa gitu ya bahasanya, kan banyak yang komen ya di TikTok ya. Sampai gini, wow, aku bacanya sambil sedih banget. Kayak ini aku tuh ikut bangga. Kayak ikut seneng banget. Nah ya habis Terangsa, gitu. habis 2 episode ini terus yang penawaran itu tengah malam jam 11 sorry Jackson, I disturb you, dia bilang gitu kan, it's okay, what happened, I can help you, terus dia bilang boleh aku telepon, nah ya silakan. Nah terus mengasih tawaran kan yang untuk syutingan ke ya tadi Kak Uci bilang, terus udah aku sampai detik itu juga aku nangis. Bangga banget. Bener aku nangis, aku telepon Kak Uci aku langsung nangis. Kamu kenapa? Dia bilang aku kan dia kalau aku kenapa-napa dia paling kancong kan, Iya, tak bahagia khawatir. banget. Ada apa Pingko hale ya, siapa yang anu kamu, siapa yang nakalin kamu? Ada nakalin Jujur kamu. dia itu mewean. Aku nangisan orangnya. Aku lemah orangnya. Lalu nangis juga ketakutan, ada apa? Enggak apa-apa, cuma aku mimpi ya. Nah, kenapa? Aku dapat tawaran episode 3 dan langsung syutingan langsung di studionya dan beliau menyiapkan makeup artis untuk saya. Wow. Aku nangis, aku bener nangis. Aku tempat dia nangis. Sampai nih merasain nangis ya. Aku salah denger nggak tadi sih? 學識其他印尼嘅舞種喎，可唔可以分享下？好啊，一個咧係叫 Tari Ondel Ondel 係日吉打嘅。 Ondel ondel. Hai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin nih Kak ya, sama Halo. Kak Angelina Uci Hai, selamat yang lagi pagi, viral siang, di malam. TikTok. Hai. Kali ini aku mau nanya-nanya sih sama Kak Arya, bagaimana asal mulanya bisa masuk TV sampai sekarang ini, di titik ini sangat-sangat membanggakan orang Indonesia, termasuk saya orang Cilacap, Ngapak. Orang apa? Orang pertama dulunya ya. Itu pada tahun 2019 pernah masuk TV juga, Iya. TV Hong Kong, tapi mungkin nggak seviralan sekarang ya. Mungkin karena zaman dulu kan juga masih orang yang bertiktokan juga masih sosial media nggak terlalu itu banget lah intinya. Itu kita punya temen yang kerja di radio RTHK TV Hong Kong. Ketika itu beliau diminta sama orang TV meminta, adakah salah satu anak Indonesia yang benar-benar menurut beliau bertalenta ya Kak Uci, bertalenta gitu, dan yang menurut segi positifnya bagus lah intinya. Terus beliau kakak yang di radio itu beliau bilang kalau menurut pandangan saya, aku memandang di Jackson itu Kak Arya sama Kak Uci. Nah habis itu oke, let's give me kontak kan. Akhirnya kontaknya dikasih ke sutradara. Sutradara dari habis itu tahun 2019 ya. Sutradara itu menghubungi saya dan beliau mau berbincang-bincang terus ngajak pertemuan. Habis itu kita ketemuan, kita ngobrol dan apa yang mereka inginkan, maksudnya ada project apa, dan ternyata mereka mendapatkan di kita gitu loh. Jadi yang mereka inginkan. Nah habis itu oke, kita sepakat syutingan pada bulan 10 ya kalau saya. Tahun 2019. Pokoknya 2019 pokoknya tahun 2019 habis itu. Lupa sih kayaknya, soalnya waktu itu rame-ramenya Demo. Iya. Hongkong lagi demo. Jadi habis itu syutingan, udah kita syutingan ya udah selesai, itu udah tayang di TV ya, jujur ya seneng, bangga ya, Iya, otomatis pasti. Kak Uci. Meskipun cuman waktu itu nggak lama. Nggak lama, Cuman berapa menit? 8 sampai 10 menitan 8 kayaknya. 10 menit. Berarti cuman sekilas lah ya. Iya, Tapi iya. nanyain apa? Ya Ditanya. nanyain tinggal di Hong Kong berapa lama dan seluruh Perjalanan dia kenapa dipanggil Arya Jackson itu gimana? Karena dia kok kan bisa ada nama Jacksonnya itu, dari mana nama itu berasal, dan ya nanya-nanya bagaimana kehidupan saya di Hong Kong, apa yang saya rasakan itu loh, wawancara seputar itu. Dan kita juga mempersembahkan 2 tarian, itu Warak Dokter sama Tari Kantar gitu. Nah, Warak Dokter yang tapi kan ngelatih Kak waktu Uci itu kan belum, maksudnya karena waktunya dikit ya. Iya. Jadi cuman ceritain Warak Dokter itu untuk apa sih? Tarian untuk apa sih? Terus Tari Gantar itu untuk apa? Itu doang. Enggak nyampe Sedetail sebenarnya, kemarin ini ya. detail kemarin kan nyampe wow. ya, Aku kemarin nonton kan nyampe sambil- setengah jam. Aku sambil nangis, wah ya Allah. Aku tuh Kemarin bangga. satu episodenya kan setengah jam. setengah jam tanpa iklan. Wow. Wow. Keren ya. Jadi habis itu habis itu kan terus Hong Kong, dan bukan Hong Kong aja, seluruh dunia terdampak virus yang sekarang ini kan. Iya, betul. Akhirnya banyak Corona. aktivitas yang terhambat, dan
Kita pun banyak free-nya. kita punya free hampir setahun ya kita nggak Terus hari. ngapain Kak? Jalan-jalan. Ya, nggak makan. Jalan-jalan makan. Betul. Ngabisin duit. Oh ya. Jalan shopping makan. Pokoknya Oke. ini semua terhambat lah. Habis itu pada bulan 7 kalau nggak salah Kak, apa bulan 6 kemarin ya, produsernya tiba-tiba ada produser WhatsApp saya, Hai Jackson, saya produser dari TV, aku kata I can call you, dan dia bilang oh it's okay, terus dia telepon dan dia menawarkan ya saya ada project dan projectnya gini nanti saya akan liput kamu, tayangkan makhluk kamu itu kali ini lebih lama banget soalnya. Oh berarti ini produser yang kemarin? Oh bukan. Yang dulu beda lagi. Dulu Enggak. sutradara. Dulu sutradara. Sekarang produsernya, jadi di atasnya lagi gitu loh. Oke. Habis itu dia bilang untuk satu episode ya Jackson is okay. Terus saya rundingan sama Kak Uci karena Kak Uci kan yang handle kostum, ngelatih anak-anak kan Kak Uci gitu loh. Terus bagaimana Kak Eno, tapi beliau itu mintanya waktu itu eras banget. Jadi tergesa-gesa banget. Jadi 2 minggu ngasih waktu 2 minggu. Sementara padahal waktu itu kita free itu udah 1 tahun hampir nggak latihan gitu loh. Terus Kak Uci bagaimana, siap nggak siap ya harus siap lah, dia bilang oh iya kalau Mas siap kan dia bagian ngelatih anak-anak kan takutnya sanfu juga kan ya kita harus benar-benar kompak. Dia bilang nggak apa-apa lah kita siap. Terus ya udah kalau siap saya iyain loh ya, saya iyain. Terus itu satu episode. Habis itu saya ditelepon lagi ya Kak Uci, wah nanti kayaknya 2 episode. Kak Uci, 2 episode. Tapi kita mikirnya 2 episode itu mungkin kayak dulu ya, 10 menit, itu satu episode. Terus next lagi. Terus ada iklan. Lah, next-nya lagi kita gitu kira, kan. Kita gitu. mikirnya kayak gitu. Tapi mungkin dari dilihat ya karena produsernya itu tanya banyak tentang Indonesia ke dia kan. Akhirnya ini terus nyampe ke bukan adat istiadat, maksudnya cuman kata-kata, belajar dari kata-kata, adat istiadat, mungkin di depan orang tua dia juga Kak Arya juga lemauti, nggak boleh pegang ini itu sama kalau depan orang juga lah ini kan adat istiadatnya Indonesia banget itu kan. yang disukai orang Hong Kong asli. Terus tarian dari ke rumahnya Kak Arya, majikannya kayak gitu, keluarnya gimana di syuting. Terus dia kru. punya iya karena dia banyak, Kak Arya ini banyak cerita di situ, makanya 2 episodenya ternyata ada 2 minggu kayak gitu kan. Terus habis ditanya kayak gitu, kita kan udah selesai syutingan tentang kita nari bersama The Jackson-nya itu udah selesai kan. Cari minggu depannya kamu free nggak, bisa nggak ke studio jelasin tentang Indonesia itu tentang ini. Jadi next kan bulan 2 ini tanggal 11 itu 3 episode yang ketiga itu juga tentang Indonesia tapi bukan dancer lagi, tentang tarian. Jadi saya menerangkan sesuatu tentang Indonesia tapi sesuatu itu ada makna dan ceritanya harus saya menerangkan dengan bahasa Kantonis. Wow, harus belajar ya Kak, tapi udah pinter kok. Sampai banyak yang ngomong kok bisa gitu ya bahasanya, kan banyak yang komen ya di TikTok ya. Sampai gini, wow, aku bacanya sambil sedih banget kayak aku tuh ikut bangga. Kayak ikut seneng banget. Nah, ya habis 2 episode ini terus yang penawaran itu tengah malam jam 11 sorry Jackson, I disturb you, dia bilang gitu kan, it's okay, what happened I can help you. Terus dia bilang boleh aku telepon, ya silakan. Nah, terus mengasih tawaran kan yang untuk syutingan ke ya tadi Kak Uci bilang ke studio, aku sampai detik itu juga aku nangis. Bangga banget. Bener aku nangis. Aku telepon Kak Uci aku langsung nangis. Kamu kenapa? Dia bilang aku kan dia kalau aku kenapa-napa dia paling kancong kan, khawatir. Ada apa? Pingko hale ya siapa yang anu kamu, siapa yang nakalin kamu? jujur dia itu mewean. Aku nangisan orangnya. Aku lemah orangnya. Aku nangis juga ketakutan, enggak apa-apa, cuma aku mimpi ya. Kenapa? Aku dapat tawaran episode 3 dan langsung syutingan langsung di studionya dan beliau menyiapkan makeup artis untuk saya. Wow. Aku nangis, bener nangis. Aku tempat dia nangis. Sampai nih ngerasain nangis ya. Aku salah denger nggak tadi sih ya? Aku bilang ke Kak Uci ya salah denger nggak ya? Tapi kayaknya nggak salah denger kok aku, loh. Masa sih ya? Tapi ya si Kak Uci enggak lah, semua itu kayak semua teman-teman di sini saya yakin semua tahu lah tiap minggu mereka banyak yang punya talent dalam ngerias, dancer, bahkan
teman-teman banyak yang bawa ini itu untuk dancer kan, dancer untuk memperkenalkan tradisional untuk dibawa ke Indonesia. Sebenarnya kita sendiri ada takut cipsau nggak terima nggak orang ngomong, tapi ternyata alhamdulillah kan di sini itu diterima. Terus banyak teman-teman yang positif dalam rias, menjadi desainer. Saya yakin mereka itu ya saya akui mereka juga sebenarnya sama lah seperti kita juga kalau memang kita perlu dibanggakan mereka juga pasti bisa dibanggakan gitu kan. Cuman kan ya alhamdulillah kita mungkin laki-laki aja gitu. Kalau Jawanya itu bejo. Bejo gitu aja. Sebenarnya kan punya jalan sendiri-sendiri untuk ya Tuhan ngasih bejonya itu ke siapa dulu kayak gitu. Kita cuma alhamdulillah bejonya ke kita gitu kan. Sebenarnya teman juga banyak loh yang punya talent, nari lah semuanya. Apalagi aku yakin mereka itu juga perlu kita banggakan ya. Di sini itu kalau teman-teman yang seperti sampean kayak gini YouTuber itu mau wawancara mereka, saya yakin teman-teman di Indonesia, keluarga di Indonesia tahu teman-teman yang lakuin di sini, yaitu selain kita kerja keras untuk cari nafkah untuk mereka, mereka perlu diacungi jempol, meluangkan waktu yang mungkin cuman sehari aja ya, sehari untuk liburan mereka gunakan untuk belajar, ngerias, belajar, jahit ataupun menjadi desainer. Ngaji ya. Banyak kok teman kita yang di masjid itu kan tiap pagi udah ke masjid untuk belajar ngaji, sholawatan banyak banget kan. Saya yakin kalau teman-teman banyak yang meliput kayak gini Indonesia pasti tahu lah. Oh, dan ada nilai positifnya, jangan yang jeleknya. Iya kan selama ini. Sebenarnya enggak negatifnya di sini ya, jujur negatif itu cuma sedikit sih. Positifnya itu segini. Cuman yang negatifnya itu lebih yang terekspos itu positifnya kenapa yang segini gitu loh. Terus positifnya negatifnya yang cuma segini dijadiin segini. Betul. Sebenarnya kebalikannya. Bahkan positif itu lebih segini. Betul. Saya yakin itu. Betul. Terus apa ya rasanya gimana ya? Terus ngasih ke orang tua, masuk TV Hong Kong loh. Waktu itu kita ngabarin ke orang tua, Mbah kan manggilnya Mbah kan, Mbah nanti mau ada syutingan lagi, alhamdulillah, seneng banget orang tua lah. Doa orang tua itu harus semangat. Jadi setiap kita mau aktivitas apapun kita mesti ngasih tahu ke beliau kalau besok kita ada acara apa, minta doa restunya. Mau melangkah kemanapun kita berdoa selalu telepon ke rumah, minta malamnya gitu kita telepon besok kita ada acara ini, minta doa restunya dikasih keselamatan, kelancaran ya Mbak. Karena aku manggilnya Mbak, Mbak aku Mbak Putri gitu loh. Mungkin ini ya doa ibu ya yang kadang doa ibu tuh benar-benar luar biasa. Wow, luar biasa benar. Setiap langkahnya diridhoi ya, aku jadi pingin nangis. Jadi nih, muliakanlah orang tuamu maka Allah akan memuliakan rezekimu. Betul banget, benar banget Kak, ya Allah. Jangan merasa kita ngasih uang ke orang tua merasa beban aku ini, enggak, itu tanggung jawab sebagai anak. Padahal orang tua nggak minta ya. Nggak minta, tapi kita punya tanggung jawab untuk mereka karena beliau itu udah ngeluarin kita, besarin kita, kita tidak bisa membalas dengan uang. Iya betul. Gak bisa. Aduh pingin nangis deh. Sedih banget ya. Tapi ya itu perjalanan ya. Dari tahun berapa Kak sampai di Hong Kong? Di Hong Kong dari kalau tahun berapa lupa, yang penting tahun ini 16 tahun. Tahun ini bulan 7 16 tahun. Jadi kita udah berdiri ya. Iya. Jadi sebenarnya aku udah kenal sama Karya dari dulu ya Kak, dari tahun 2008 2009. Kurang lebihnya lah. Kurang lebih tahun 2008 tahun 2009 dulu aku juga ikut dancer dan ini adalah masternya dancer. Selama 2 tahun aku ikut sampean, ikut Kak Arya, tapi karena saya nggak kayak Kak Arya. Kak Arya itu punya keteguhan yang kalau aku orangnya bimbangan. Mau ikut sana, mau ikut sini ya gitu. Tapi walaupun enggak, ini juga bukan karena saya aslinya saya juga ya ada up and down-nya sih ya kadang-kadang. Kalau lelah itu aku ada down-nya juga. Tapi ada Kak Uci yang selama ini selalu menguatkan saya sebagai akar saya, yang selalu megangin saya, selalu ngasih pengarahan. Dia juga sanfu ngurusin latih anak-anak. Semua kembali ke sampean juga. Iya. Inilah arti sahabat ya. Iya, betul.
kan kita kesini nggak punya siapa-siapa. Iya. Kita punya teman satu aja udah kasih positif ya. Iya, betul. Positif kita jadi seperti ini. Iya, Apalagi betul. kita punya teman banyak. Banyak. Ya kan? Iya. Wah, sangat hebat. Benar. Oke, mau nanya apa lagi ya? Guys, aku lagi makan sama Kak Arya ya. Nih, asik. Kita makan di restoran apa ini tadi? Demakan. Iya, Demakan pokoknya. Restoran Demakan di Mongkok Exit B, lantai dasar. Sebelahnya Cafe Depan. Yes. Ada makan Malaysia ya. Iya, Kayaknya ini Malaysia. Malaysia ini. Oke. Selamat Bye. menikmati. Bye.